Halo, selamat datang kembali. Anda pernah nggak sih merasa ikut rapat strategi tapi kok rasanya gitu-gitu aja? Sering ya itu kejadian? Iya kan? Kayak cuma muter-muter, terjebak groupthink, atau hasilnya bagus di slide presentasi, tapi pas eksekusi, kok nggak jalan? Masalah klasik itu. Nah, hari ini kita mau bongkar sesuatu yang menarik nih. Dari bab 19 buku The Crux, judulnya A Foundry Walkthrough. Ada metode namanya strategi foundry. Strategi Foundry, oke. Katanya ini bukan rapat biasa, tapi sebuah proses terstruktur gitu ya, buat para pemimpin hadapi tantangan yang rumit, biar bisa bikin tindakan nyata. Betul. Ini mencoba menjawab tantangan lama. Gimana caranya menyatukan banyak kepala, banyak ahli yang kadang punya biasnya masing-masing, punya agenda sendiri, Jadi satu arah yang jelas gitu ya. tepat. Menjadi strategi yang koheren. Mari kita coba bedah prosesnya. Ini prosesnya intensif. Biasanya sih 3 hari. Buat kelompok eksekutif yang nggak terlalu besar ya, di bawah 10 orang lah. Idealnya malah di bawah 8. Dipimpin langsung sama pimpinan tertingginya. Iya, harus. Dan seringnya memang sengaja dilakukan di luar kantor biar lebih fokus. Kuncinya itu di fokus prosesnya. Bukan bikin rencana anggaran 5 tahun ke depan. Tapi Tapi lebih ke identifikasi 1 atau 2 tantangan paling penting. Paling krusial yang, nah ini penting, bisa diatasi. Yang di buku disebut crux. crux ya, tantangan inti yang bisa dikerjain gitu ya. Betul. Setelah itu ketemu, baru mereka rancang serangkaian tindakan yang koheren, yang nyambung satu sama lain untuk mengatasi si crux itu. Jadi intinya diagnosis dulu, baru resep. Menarik, diagnosis sebelum resep. Tadi disebut prosesnya 3 hari, tapi kayaknya persiapannya juga penting banget ya. Ada wawancara rahasia, dialog tertulis. Krusial. Persiapan ini justru sering dianggap remeh di proses lain, padahal ini fondasinya. Tujuannya apa tuh wawancara rahasia segala? Biar dapat pandangan jujur dari tiap peserta, nggak kesaring. Soal sejarah perusahaan, isu-isu penting, sukses gagal di masa lalu, pandangan mereka soal tantangan utama, ini semua digali sebelum mereka ketemu bareng. Oh, jadi sebelum dinamika kelompok atau hierarki ikut bermain ya? Oke. Fondasi keterbukaan udah ada. Terus, masuk ke 3 hari foundry-nya. Apa yang terjadi? Gimana prosesnya dari daftar masalah jadi satu crux dan tindakan? Nah, hari pertama itu fokus utamanya adalah identifikasi sama pemahaman tantangan. Semua masukan dari persiapan dibahas bareng. Didiskusikan gitu ya? Iya, fasilitator terus menggali, tanya kenapa ini penting, terus apa sih yang bikin ini susah diatasi? Yang paling penting di hari pertama ini, tahan godaan buat ngomongin solusi. Wah, itu pasti susah ya? Udah gatal pengen cari solusi? Banget, tapi harus disiplin. Tujuannya murni diagnosis dulu. Contohnya di buku kan ada kasus Farmcore tuh. Muncul tantangan kayak, keunggulan produknya mulai luntur, riset pesaing lebih gila-gilaan, sampai pengaruh pendiri perusahaan. Oke, jadi hari pertama itu inventarisasi dan pendalaman tantangan. Lanjut hari kedua, Hari kedua, nah ini mulai lebih dalam lagi. Pertanyaannya jadi, kenapa tantangan-tantangan ini ada? Terus, kenapa respons perusahaan selama ini kok kurang nendang? menggali akar masalahnya ya. Betul, menggali akar masalah, hambatan internal, eksternal, ini seringkali bagian paling alot tapi juga paling berharga. Tujuannya, yaitu tadi, menemukan crux, tantangan inti yang paling penting dan bisa diatasi. Harus bisa diatasi ya, itu kuncinya. Iya, addressable. Bukan masalah gede yang di luar kendali kita. Kayak kasus Farmcore tadi, kruksnya ternyata keputusan mereka ekspansi ke tanaman yang nilainya rendah. Itu bikin mereka head-to-head sama pemain raksasa, sementara keunikan produk mereka sendiri menipis. Jadi menemukan crux itu kadang artinya mengakui kesalahan strategi masa lalu ya. Seringkali begitu, menghadapi kenyataan yang mungkin nggak nyaman. Oke, crux sudah ketemu. Terus, di hari ketiga, apa yang dilakukan? Hari ketiga, fokusnya geser. Dari diagnosis ke aksi, merancang tindakan yang koheren. Jadi setelah kruksnya disepakati, kelompok ini rumusin kebijakan spesifik, langkah aksi yang jelas, terukur, ada target waktunya. Misal, dalam 18 bulan ke depan mau ngapain aja buat mengatasi kruks ini. Bukan cuma tujuan umum ya, tapi aksi konkret. Share fokus ke tanaman bernilai tinggi, terus kolaborasi lebih erat sama pelanggan kunci tertentu, bikin tim teknologi khusus. Nah, ada satu prinsip penting lagi, koherensi minimum. Maksudnya gimana tuh? Tindakan yang dirancang itu nggak boleh tabrakan satu sama lain.
Contoh gampangnya, nggak mungkin kan bilang mau inovasi produk, tapi malah potong anggaran R&D. Harus nyambung semua. Masuk akal. Benar-benar terstruktur ya prosesnya. Di bab itu disebutin nggak sih ada alat bantu khusus gitu yang dipakai selama Foundry? Ada disebutin beberapa, lebih ke konsepsi. Misalnya kerangka Addressable Strategic Challenges atau ASGS. Itu bantu pas hari kedua buat nyaring tantangan, biar fokus ke yang penting dan bisa diatasi. Oke. Terus ada ide Think Again, itu kayak sengaja ngajak mikir ulang asumsi atau solusi dari sudut pandang lain, biar nggak kejebak pemikiran sempit. Biar lebih terbuka pikirannya ya. Iya, Lalu ada swearing in. Ini bukan alat analisis sih, tapi lebih kayak komitmen bersama di akhir. Tim pemimpin itu janji bareng buat benar-benar jalanin hasil Foundry secara konsisten dan tanggung jawab. Biar hasilnya nggak cuma jadi kertas laporan aja. penting itu, komitmen eksekusinya. Oke, jadi kalau dirangkum nih buat Anda para pendengar, strategi Foundry ini, seperti yang dijelaskan di bab 19 The Crux, itu bukan sekedar metode perencanaan biasa ya. Bukan. Ini lebih kayak intervensi terstruktur. Tujuannya memaksa kelompok buat hadapi realita, diagnosis masalah sampai ke akarnya, temukan tantangan inti Crux yang bisa diatasi, terus bangun komitmen buat aksi yang fokus dan nyambung. Beda banget sama rapat strategi kebanyakan. Tepat sekali. Ini soal berani lihat ke dalam, ngakuin keterbatasan, bahkan mungkin disfungsi internal, nggak cuma nyalahin faktor luar. Dan ini menegaskan lagi kalau strategi yang bagus itu seringkali soal berani bilang tidak. Memilih apa yang nggak akan dilakukan itu sama pentingnya dengan apa yang akan dilakukan. Fokus. Fokus ya kuncinya. Fokus. Mungkin sebagai penutup nih buat Anda renungkan. Di konteks tim kerja Anda, atau mungkin kehidupan pribadi Anda, ada nggak sih tantangan krusial yang selama ini kayaknya dihindari, padahal kalau didiagnosis jujur sebenarnya bisa diatasi? Apa ya satu langkah diagnosis awal yang bisa Anda coba lakukan? Pertanyaan reflektif yang bagus. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang mendalam. Sama-sama.